Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Estomihi hari ini adalah dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat 2 hingga ayat ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan mengikuti pemilihan umum. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebaiknya semuanya kita menggunakan hak pilih kita, karena kita turut bertanggung jawab atas perjalanan bangsa ini. Jangan ada satu orang pun yang golput. Dan mari kita terus berdoa agar pemilu ini berjalan lancar, dalam damai dan dalam kejujuran. Saudara-saudaraku, peristiwa yang sering disebut transfigurasi ini dipertunjukkan kepada ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, agar mereka mengetahui apa yang akan terjadi atas mereka kelak, karena merekalah yang dipersiapkan Yesus menjadi pemimpin kelompok itu ke depan. Dan peristiwa ini memberikan beberapa pesan iman. Yang pertama, transfigurasi ini meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinubuatkan. Karena itulah dimunculkan Musa, yaitu pemimpin Israel, keluar dari perhambaan Mesir dan membawanya ke tanah Kanaan. Itulah juga misi Yesus ke dunia, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan membawa orang-orang percaya kepada Allah ke Kanaan baru, yaitu sorga. Dan karena itu jugalah dimunculkan Nabi Elia yang diimani oleh bangsa Israel sebagai pendahulu kedatangan Mesias. Lalu semuanya itu dimenteraikan oleh suara Tuhan dari awan yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Karena itu saudaraku, hari ini bagi siapa kita yang selama ini masih ragu-ragu tentang Yesus, hari ini kita diyakinkan Yesus itu adalah Mesias, adalah juru selamat dari Allah. Dialah adalah anak Allah yang kedatangannya sudah lama dinubuatkan Allah. Jangan lagi ada dari antara kita yang meragukan itu. Justru hari ini kita diajak seperti nama minggu kita, supaya kita berestomihi,
menyerukan kepada Yesus, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Dari Mazmur 31 ayat 3b. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, ketiga murid melihat kemuliaan Yesus yang luar biasa itu. Mereka melihat suasana sorga. Dan begitu mulianya keadaan itu hingga Petrus memberi usul kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Mengapa dia mengusulkan itu? Yaitu agar suasana surgawi itu janganlah cepat-cepat berlalu. Supaya kita bisa menikmati suasana surga ini. Itulah pikiran si Petrus. Lalu pertanyaannya, mengapa kemuliaan atau suasana surgawi itu harus dipertunjukkan kepada ketiga orang murid itu? Alasannya adalah karena bila kita baca di pasal 16 ayat 22 dan seterusnya, ketika Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan menderita dan akan mati, si Petrus itu langsung marah. Karena dia menganggap penderitaan itu adalah sebuah kehinaan. Karena itulah Yesus menunjukkan kemuliaan surgawi ini untuk meyakinkan si Petrus dan meyakinkan kita hari ini bahwa walaupun kita harus mati karena Yesus, walaupun kita harus mati karena memperjuangkan iman kita, saudaraku, itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena setelah itu kita akan menikmati kemuliaan sorga bersama Tuhan Yesus. Yesus mau meyakinkan ketiga muridnya dan kita hari ini bahwa akhir hidup setiap orang percaya bukanlah kematian dalam kehinaan, bukanlah kematian dalam penderitaan, tetapi adalah kemuliaan sorgawi. Keyakinan seperti ini akan membuat kita tidak akan pernah takut dan tidak akan ada yang murtad walau harus mati karena iman kita. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam transfigurasi ini dihadirkan Nabi Elia, yaitu seorang nabi yang sangat menonjol yang dikenal sebagai seorang nabi pejuang iman. Dengan kehadiran Elia ini, Yesus mau mengajak kita, jadilah seperti Elia yang tidak pernah takut menderita karena memperjuangkan imannya kepada Tuhan itu. Walaupun dia harus menderita. Ingatlah, penderitaan hanyalah cara Tuhan untuk menguji kita, untuk meningkatkan kadar kita, untuk membawa kita ke next level, hingga kita sampai kepada kemuliaan. 2 Korintus 4 ayat 17 meyakinkan kita tentang itu, bahwa penderitaan itu akan memberi kita kemuliaan yang tidak terhingga. Dan Roma pasal 8 ayat 17 hingga 18 meyakinkan kita lagi bahwa bila kita setia mengikut Yesus dalam penderitaan karena iman, maka kita akan turut bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya yang luar biasa itu. Saudara-saudaraku, pesan yang berikut, Tuhan Yesus tidak menyetujui usul Petrus mendirikan kemah itu. Mengapa? Karena dengan usul itu sebenarnya Petrus mau mengatakan, Yesus, biarlah kita terus di sini, karena di sini sudah begitu indah. Tidak usah lagi pergi ke Yerusalem, tidak perlu menderita, tidak perlu engkau tersalib. Di sini saja kita, ini saja kita nikmati, karena ini sangat-sangat indah sekali. Petrus ingin menetap di zona aman, sehingga dia tidak mau menghadapi romantika hidup yang lain, terutama
penderitaan. Karena itulah saudaraku, Tuhan Yesus langsung memotong pikiran itu. Tuhan langsung memotong pikiran itu dengan mendatangkan awan. Dan inilah versinya bila kita baca versinya Injil Matius pasal 17. Dari awan itu Tuhan langsung berbicara, dan setelah itu transfigurasi, kemuliaan itu langsung berakhir. Dan yang menarik lagi, sekali lagi ini menurut versinya Injil Matius pasal 17. Setelah semuanya itu berakhir, lalu dikatakan murid-murid itu sujud karena ketakutan. Pertanyaannya, mengapa murid-murid itu ketakutan? Yaitu karena ternyata usul Petrus itu salah besar. Mengapa salah? Itulah yang diterangkan oleh Yesus di ayat 9 hingga ayat 13. Yesus menjelaskan bahwa dia datang ke dunia bukanlah untuk menikmati kemuliaan dunia dan bukanlah untuk berada di zona aman. Tidak. Tetapi justru sebaliknya. Yesus datang meninggalkan kemuliaan surgawinya dan akan memasuki Yerusalem, dan di sana dia akan mengalami semua penderitaan dari pemuka agama Yahudi, dan dia akan disalibkan di Golgota. Itulah misinya. Dan Yesus harus melakukan itu dengan penuh ketaatan. Karena hanya dengan cara itulah Yesus dapat menyediakan keselamatan bagi dunia dan bagi manusia yang sudah berdosa ini. Bila Yesus tidak menderita, bila Yesus tidak mati di kayu salib, maka Yesus seperti itu tidak berguna bagi kita. Tidak berguna bagi siapapun. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Hingga hari ini masih ada orang Kristen yang seperti Petrus ini, yang sering saya sebut sebagai Kristen enak atau Kristen di zona aman. Mereka ini sering mengatakan, saya mau mengikut Yesus, tetapi biarlah Yesus yang tanpa salib itu. Tetapi biarlah Yesus yang membuat mujizat, yang menyembuhkan penyakit itu, dan lain-lain. Dan lain-lain. Inilah orang-orang Kristen tanda mujizat, orang-orang Kristen enak, orang-orang Kristen di zona aman. Tetapi melalui peristiwa transfigurasi ini, saudaraku, kita diingatkan, tidak ada gunanya Yesus yang tanpa salib bagi kita dan bagi siapapun. Salibnya itulah yang kita perlukan. Karena di salib itulah Yesus menggantikan kita. Di salib itulah Yesus mengangkut seluruh hutang dan penderitaan kita akibat dosa kita itu. Dan dengan darahnya yang tercurah di kayu salib itulah, hingga kematiannya di sanalah, itulah yang membayar semua hutang-hutang dosa kita, dibayar lunas. Dan dengan pengorbanan Yesus di salib itulah kita diperdamaikan dengan Allah. Keselamatan itu diperbuat Yesus dengan harus menderita. Karena itu saudaraku, jangan pernah mau mengikut Yesus yang tanpa salib. Jangan. Di 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu ikutlah Yesus yang tersalib dan ikutlah menderita bersama Yesus. Orang Kristen tidak boleh hanya hidup di zona aman. Tetapi orang Kristen harus mau berani menyaksikan imannya di dalam dunia walau nyawa menjadi taruhannya. Itulah Kristen yang sejati. Dan yang terakhir saudaraku, perkataan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan dari awan tadi yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.
Ini perlu kita maknai dengan baik. Dengan kalimat pendek ini Tuhan mau meyakinkan murid-muridnya dan meyakinkan kita hari ini. Sekali lagi bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Dialah yang akan membawa kita kepada kemuliaan sorgawi bila kita mengikut Dia dengan setia dalam penderitaan. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah melalui suara dari awan itu mengatakan, dengarkanlah Dia? Atau pertanyaannya, mengapa kita harus mendengarkan Yesus itu? Yaitu karena kita tahu, saudaraku, bahwa kita akan memperoleh, kita akan dapat menerima keselamatan yang disediakan Yesus itu hanya dengan satu syarat, yaitu harus percaya. Dan kita tahu dengan pasti, di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya kita tidak mungkin diselamatkan bila kita tidak percaya. Dan kita tidak mungkin bisa percaya bila kita tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Kita dapat beriman kepada Yesus. Kita dapat menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita hanya bila kita mau mendengarkan suaranya dan mau melakukan firman-Nya. Itulah yang harus kita renungkan hari ini, saudaraku. Suara siapakah yang paling banyak kita dengar? Terutama di masa kampanye pemilu ini, mungkin kita sangat banyak mendengarkan suara para politikus, suara para capres, para cawapres, suara tim sukses. Hari ini mari kita tanya diri kita masing-masing, seberapa tekunkah kita mau memberikan telinga kita, memberikan hati kita untuk mendengarkan suara Yesus melalui pembacaan Alkitab, melalui khotbah, melalui renungan, melalui PA dan lain-lain. Mungkin kita bisa menyimak ajaran dari teman-teman kita dari Roma Katolik tentang ini. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Menurut mereka ada 5 hal yang harus kita lakukan dalam mendengarkan suara Yesus. Yang pertama disebut lexio, yaitu membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Baik melalui Alkitab, melalui televisi, melalui media sosial, melalui radio dan lain-lain. Setelah lexio harus ada yang kedua, yaitu meditatio, yaitu merenungkan firman itu. Apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman itu. Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Harus ada yang ketiga lagi, yaitu oratio, yaitu menyampaikan semuanya itu di dalam doa dengan mengatakan apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan melalui firman-Mu ini. Kita berdoa, ya Tuhan, kuatkan aku untuk melakukan semua firman-Mu yang kudengar itu. Tetapi setelah oratio, harus ada yang keempat, yaitu contemplatio, mengunyah firman itu di dalam hati kita, supaya firman itu lengket dan menguasai kita. Lalu yang terakhir, yaitu melakukannya. Melakukannya itulah membuat kita menjadi percaya. Melakukannya itulah membuat kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang membuat kita selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Yesus adalah yang Engkau utus menjadi Juru Selamat kami. Kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami selalu memberi telinga dan hati kami selalu rindu mendengarkan suara Yesus, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh.
bentuklah kami menjadi murid-Mu yang bersedia memperjuangkan iman kami, walau nyawa kami yang harus menjadi taruhannya. Ya Tuhan, kami memohon, turutlah campur tangan dalam pemilu bangsa kami di tanggal 14 Februari yang akan datang, agar semuanya berjalan lancar, penuh kedamaian, jujur, adil, jauh dari keributan, dari kecurangan, jauh dari pemecah belah. Tuntun kami dengan Roh-Mu untuk menentukan pilihan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kemujuran, keberhasilan bagi anak-anak Tuhan yang turut dalam kontestasi ini, agar mereka berhasil dan mau memberi dirinya menjadi alat di tangan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan bijaksana, sehingga kami bisa memberi kemuliaan bagi nama-Mu, bisa menjadi terang, menjadi garam, dan berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa andalan dan gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.